Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di MathHL Channel, Matematika Home Learning, belajar matematika di rumah. Adik-adik, teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat sehingga masih tetap semangat untuk belajar matematika. Jadi pada kesempatan ini kita melanjutkan belajar mengenai cara menghitung besar sudut ya dengan mudah. Di sini pengayaan latihan bagian 2. Di sini ada 2 soal yang akan kita kerjakan. Jadi di sini seperti biasa, soal pertama kita akan menghitung dengan perlahan, kemudian untuk soal nomor 2 kita akan hitung dengan cara cepatnya ya. Ketika kita mendapatkan soal uraian, kita kerjakan polanya seperti soal nomor 1 ya. Kemudian kalau kita untuk soal pilihan ganda, kita bisa menggunakan cara yang nomor 2 ya, cara cepatnya. Jadi ini khusus untuk menghitung sudut ya, besar sudut. Jadi kita menggunakan 2 cara, menggunakan cara yang seperti biasa, seperti yang diajarkan Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian yang kedua adalah cara cepatnya. Itu trik untuk menjawab soal pilihan ganda. Karena akan kita mengutamakan selain tepat dan benar jawabannya, kita mengutamakan juga waktu penyelesaian. Baik, kita yang pertama ada soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini di soal, jika sudut ABE ya, ABE dengan sudut DEH ya. Jadi ini perbandingan ya. Jadi sudut ABE saya berikan tanda ya. Nah, di sini adalah ABE kemudian berbanding dengan sudut DEH ya. DEH, DEH. Nah, di sini ya berarti ya. Ini adalah 5:3 ya. Jadi di sini adalah 5 ya. Kemudian di sini adalah 3 ya. Jadi 5:3. Yang ditanyakan adalah sudut GBC. GBC itu mana? GBC. GBC. Berarti ini yang ditanyakan ya. Ini adalah yang ditanyakan. Ketika melihat soal seperti ini, kita sudah ada perbandingan. Langkah pertama adalah kita melihat bahwa clue-nya sudut ABE ya dengan sudut DEH adalah 5:3 ya. Kalau melihat di sini ada tanda panah, ini adalah sejajar artinya ya. Jadi garis C dan D ini adalah sejajar. Kalau sejajar, maka kita cukup mudah untuk mengerjakannya ya. Karena sudut DEH ya, DEH ini akan sama dengan sudut CBE ya. Jadi saya uraikan, jadi sudut DEH ya, ini akan nilainya akan sama dengan sudut CBE ya, CBE ya. Nah, jadi sudut DEH akan sama dengan sudut CBE ya. Jadi ini kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menjumlahkannya. Jadi sudut ABE ditambahkan dengan sudut CBE sama dengan 180. Jadi saya tuliskan sudut ABE ya ditambahkan dengan sudut CBE sama dengan 180 ya. Sudut ABE ini adalah 5 ya. Taruhlah kita menggunakan X ya untuk mencari ya, karena perbandingannya berarti ini 5X ya, ditambah CBE ya. CBE itu kan sama dengan DEH. Jadi perbandingannya adalah 3 ya, berarti 3X ya, sama dengan 180 ya. 5X ditambah 3X sama dengan 8X, sama dengan 180 ya. Sehingga nilai X sama dengan 180 dibagi 8 ya, sama dengan 22 setengah ya, 22,5. Maka 5X ya, kita ingin mencari nilai ini ya, sudut ABE ya, sudut ABE
CBE ya, sama dengan 5X sama dengan 5 dikali 22,5 ya, sama dengan 5 kali 22,5 adalah 112,5 ya, 112,5. Kemudian 112,5 ya. Kemudian sudut CBE ya, CBE sama dengan 3X ya, 3X. Berarti 3 dikalikan 22,5 ya, sama dengan 67,5. Oke, jadi di sini 67,5. Oke, kalau kita jumlahkan ya, 112,5 ditambah 67,5 adalah 180. Jadi ini adalah sebagai cross check, kita jumlahkan. Kalau jumlahnya sama 180 berarti kita cara menghitungnya sudah benar ya. Kalau sini tidak sama dengan 180, kita perlu melakukan cross check lagi atau kita cek kembali apakah ada yang keliru. Kelirunya di mana kita cek lagi, tapi ini adalah sudah benar. Selanjutnya yang ditanyakan adalah GBC. GBC ya, berarti sudut GBC ya ditambah sudut CBE ya sama dengan 180 ya. GBC ya, sudut GBC plus sudut CBE kan udah ketemu ya, 67,5 sama dengan 180 ya. Maka sudut GBC sama dengan 180 dikurangi 67,5. Jawabannya adalah 112,5. Jadi ini 112,5 ya. Jadi jawabannya adalah sudut GBC adalah 112,5 derajat. Jadi begitu urutan cara pengerjaannya ya. Jadi soal nomor 1 ini sangat cocok kalau model pengerjaannya seperti ini jika soal ujiannya adalah soal uraian. Nah, kalau untuk soal pilihan ganda kita akan praktek untuk yang soal nomor 2 ya. Kita lihat soal nomor 2. Jadi di sini yang nomor 1 sudah tidak ada pertanyaan lagi kan ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 di sini perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini dari gambarnya ini ditanyakan nilai X ya. Nilai X. Dan di sini udah ada clue ya. Nilai clue ya. Di sini ada sudut ya, sudut segitiga ya di sini sebenarnya. Ini ada tanda sejajar ya. Jadi ini sisi kakinya sama kalau seperti ini ya. Jadi kakinya sama ya. Berarti kalau kakinya sama artinya kita bisa menebak bahwa sudut M sama dengan sudut L ya. Sudut M sama dengan sudut L. Kalau sudah seperti ini kita mudah saja ya. Kalau sudah seperti ini 62 ya, karena sejajar berarti 180 dikurangi 62 ya. Jadi ketemunya adalah 118 ya. Karena ini sejajar berarti ini kalau ditarik adalah 180 ya, saling menyeberang ya. Berarti ini adalah 180 kurangi 62. Jadi jawabannya yang untuk sudut M ini adalah 118. Kalau 118 berarti sudut M yang sebelah sini ya, yang KML ini berarti 180 dikurangi 118 ya. Jadi ini adalah 62 ya. Ya, karena ini sama ya, berarti 62 juga ya. Nah, kalau sudah ini dinilaikan nilai X. X itu adalah sudut LKM ya. X sama dengan sudut LKM ya
sama dengan sudut M ditambah sudut L ya, ditambah sudut K ya, sama dengan 180 ya. Ya, berarti ini sudah kita peroleh yang lain-lain ya. Sudut M ini adalah 62, ditambah sudut L adalah 62, ditambah sudut K adalah yang ditanyakan X ya, sama dengan 180. Nah, berarti 62 ditambah 62 adalah 124 ya, ditambah X sama dengan 180. 180 X sama dengan 180 dikurangi 124. Gampang kan ya? X sama dengan 56 ya. Jadi sini adalah 56. Intinya kalau cara cepatnya yaitu 180 dikurangi 62 kurangi 62 sama dengan 56. Jadi nilai X adalah 56 ya. Oke, jadi seperti itu cara pengerjaannya untuk soal nomor 2. Jadi kalau untuk perhitungan besar sudut, kita yang prinsip-prinsip harus diperhatikan ya, bahwa nilainya misalkan satu garis seperti ini sudutnya adalah 180 ya, karena kalau satu lingkaran itu adalah 360 ya. Jadi sama seperti itu prinsipnya. Kemudian kalau ini adalah sejajar ini, maka ini jumlah sudut yang ini ya dengan sudut yang ini adalah 180 ya. Kemudian kalau ada tanda seperti ini artinya sama kaki ya, segitiga sama kaki, maka sudut antar kaki-kakinya adalah sama ya. Makanya di sini adalah 62 dan 62 ya. Jadi prinsip-prinsip itu harus diperhatikan ya, adik-adik, teman-teman semuanya. Jadi seperti itu cara belajarnya. Silakan nanti diperkaya kembali dengan mencari soal-soal sejenis ya. Silakan di internet atau di buku-buku soal ya, baik di sekolah maupun soal-soal untuk ujian psikotes dan lain-lain, TPA itu juga banyak soal-soal yang bisa diselesaikan untuk latihan ya, menambah pengayaan selain dari materi-materi dan contoh soal yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru di sekolah ya. Jadi di sini sumber soal saya ambil dari bukunya atau update pakar TPA Aristo Chandra dan tim. Jadi ini cara pengerjaannya. Ya demikian yang dapat disampaikan untuk kita pelajari bersama untuk cara menghitung besar sudut dengan mudah ya. Jadi tadi prinsipnya yang pertama, jika soalnya uraian, uraikan dengan lengkap. Kalau soalnya bentuk pilihan ganda, kerjakan dengan cepat ya. Jadi seperti itu caranya. Silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya supaya adik-adik teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru ya dari Mata L Channel. Silakan like, komen, dan share untuk saran, pertanyaan, atau request pembahasan soal matematika yang lainnya ya. Silakan di-share pada teman-teman ya supaya teman-teman yang pengen butuh pengayaan bisa langsung berkunjung ke channel YouTube Mata L Channel ya. Demikian semangat belajar ya. Terus semangat karena matematika itu menyenangkan. Selamat belajar. Demikian pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.